Leao, and still he goes on, and still he goes on. It's Giroud. Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari Rosa Bola. Thanks juga ya atas segala komen dan dukungan kalian, sehingga aku tetap semangat mengabarkan tim kesayangan kita, AC Milan. Oh ya, aku ingin menyampaikan selamat mudik dan selamat berkumpul dengan keluarga kalian tercinta dimanapun kalian berada. Dan mudiknya alon-alon wae yo mas, ora usah kesusu, sing penting alon-alon kelakon. Nah, sambil kalian mudik dan bertemu keluarga, kalian bisa bercerita soal AC Milan yang baru saja mencetak sejarah dengan mampu menembus babak semifinal UEFA Champions League. Memang 2 musim terakhir ini seolah menjadi titik balik kebangkitan Milan. Setelah tahun lalu mampu merebut Scudetto, Milan pun kembali berjaya di UCL dan mampu menembus 4 besar. Tentu sebagai Milanisti, kita pun juga sangat bangga ya dengan pencapaian ini. Apalagi ini seakan membuktikan jika Milan memang memiliki DNA Eropa. Fix, no debat. Kembali ke pertandingan tadi malam guys, Milan pada akhirnya mampu kembali berpesta di Stadion Diego Armando Maradona. Hasil imbang 1-1 sudah cukup membawa anak asuhan Opa Pioli melenggang ke babak semifinal UCL musim ini, mengulang prestasi yang terjadi 16 tahun lalu atau di tahun 2007. Milan bahkan mampu unggul lebih dulu melalui gol Olivier Giroud di menit ke-43. Victor Osimhen lalu mencetak gol sia-sia di menit-menit akhir pertandingan. Sesuai prediksi, pelatih Opa Pioli menerapkan prinsip don't change the winning team. So beliau lalu menurunkan susunan starter yang sama dengan partai leg pertama minggu lalu. Sejak kick off, Napoli memang langsung ngegas dan main dengan intensitas tinggi. Tapi Milan is Milan dan mampu bermain tenang dan sabar aja. Tidak ada kesan gerasa-gerusu seperti yang sering digembar-gemborkan Om Botak itu. Walau digempur habis, ternyata Milan dengan strategi counter attack justru mampu mencatatkan peluang emas pertama. Di menit ke-22, wasit memberikan hadiah penalti untuk Il Rossoneri setelah pemain berwajah preman pasar Mario Rui melanggar Rafael Leao di kotak terlarang. Waktu nonton, aku sempat kesel nih dengan cara si Mario menghajar Leao. Semoga aja pemain ini cedera ya dan keluar lapangan lebih cepat. Nggak disangka-sangka ternyata si preman pasar ini beneran ejakulasi dini alias keluar lebih cepat. Jesus Christ, are you serious? Yeah, I'm fucking serious. Tapi sayang, si Giroud gagal memanfaatkan penalti karena tembakannya mampu dibaca dengan tepat oleh kiper Napoli. Momentum ini seakan membangkitkan semangat para pemain Napoli ya, dan mereka pun bermain ngotot dan juga keras. Tapi justru mereka yang harus kehilangan 2 pemainnya lebih cepat akibat cedera. Sementara 1 pemain lainnya yakni Juan Jesus, kepalanya harus diperban akibat cedera. Asik menyerang, Milan malah mampu mencetak gol melalui skema counter attack. Solo run Rafael Leao dari sisi kiri berhasil melewati 3 pemain belakang Napoli. Ia kemudian mengirimkan umpan matang ke rekannya Olivier Giroud. Tanpa kesulitan, Doi pun menceploskan bola ke gawang Napoli yang sudah kosong. AC Milan pun unggul 1-0 dan unggul agregat 2-0 atas Napoli. Memasuki babak kedua, terhitung 2 kali Kvaratskhelia lolos dari hadangan Krunic dan Calabria. Untungnya tembakan pemain ini tidak pernah tepat mengarah ke gawang Mike Maignan. Napoli sebenarnya mendapatkan hadiah penalti di menit ke-75 karena Tomori melakukan handball di wilayah terlarang. Untungnya si Iron Mike kembali menunjukkan kehebatannya sebagai raja penggagal penalti di pertandingan ini. Memang pada akhirnya Napoli mampu mencetak gol di injury time babak kedua
tetapi gol tersebut seakan menjadi gol penghibur yang sia-sia. Hampir semua pemain bermain apik tadi malam. Mereka seakan sempurna menerapkan strategi catenaccio ala Italia dengan kombinasi counter attack yang mematikan. Kiper Mike Maignan kembali menunjukkan penampilan terbaiknya. Walau save-nya tidak sebanyak leg pertama, tetapi save penaltinya benar-benar membunuh harapan para pemain Napoli. Kemudian sang kapten Davide Calabria dengan dibantu Kanjeng Kronik mampu membuat si Kvaratskhelia mati kutu. Segala kehebatan dan pujian untuk pemain berjuluk Kvaradona seakan tidak terbukti di 3 pertandingan melawan Milan. Bagi yang nggak tahu Kvaratskhelia ini siapa, mungkin doi ini dikirain bintang iklan shampoo kali ya. Lalu duet back tengah Simon Kjær dan Fikayo Tomori juga bermain sangat taktis dan disiplin. Victor Osimhen yang digadang-gadang akan menyulitkan pertahanan Milan ternyata juga mampu dibuat tidak berkutik oleh 2 back tengah ini. Duet Krunic dan Sandro Tonali juga bermain sangat disiplin. Mereka benar-benar menjadi pelapis sempurna bagi lini pertahanan Milan. Dan bintang pertandingan tentu saja Rafael Leao. Strategi counter attack nampaknya sangat menguntungkan seorang Leao. Aku bisa membayangkan bagaimana seorang pelatih memberikan instruksi kepada para pemainnya. Just give a ball to Leo and he will run as fast as possible. Ketika itu sudah terjadi, maka sang target man akan memangsa umpan bintang timnas Portugal ini. Oh iya, masihkah si Leo ini diremehkan oleh si Om Botak? Jika kalian ikuti match analysis Thierry Henry and Jamie Gallagher yang notabene adalah pemain bola beneran dan pernah top, mereka mengakui kelebihan si Leo ini. Masa sih komentator bola yang gak pernah main bola secara profesional meremehkan Leo? Akhirnya penantian 16 tahun ini berakhir dan Milan pun melenggang ke semifinal UCL. Kali terakhir AC Milan menembus semifinal Liga Champions adalah pada musim 2006-2007. Kala itu Milan yang dilatih oleh Carlo Ancelotti menuntaskan perjalanan di panggung Eropa dengan pentas juara di Yunani. Il Rossoneri mengangkat trofi Liga Champions ke-7 mereka usai mengalahkan Liverpool pada partai puncak di Stadion Olimpiade Athena. Opta mencatat ini merupakan semifinal ke-7 bagi Il Rossoneri. Bersama Juventus, Il Rossoneri menjadi tim Italia yang paling sering tampil di semifinal UCL. Bukti bahwa Milan memang memiliki apa yang disebut-sebut sebagai DNA Eropa. Alright guys, I think that's all for today. Mari kita sama-sama merayakan kemenangan AC Milan sambil berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Jika kalian punya info atau pendapat lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa follow TikTokku di Rosa Bola Official dan Instagramku di rosabola8181 serta dapatkan info-info seputar bola lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Stay safe, happy and well everyone. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye. Terucap sebaik doa untuk kasihku di ujung benua terpisah samudra. Oh Tuhan, dengar pintaku, beri ia hidup terindah dan jangan ternoda. Takkan letih, selalu ku panjatkan armada doaku untukmu. Di tempat ini ku lantangkan janji, aku akan setia menantimu.